merupakan kegiatan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Kegiatan presentasi bertujuan untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan produk, hasil kerja, badan perseorangan maupun institusi, dan bersifat ilmiah maupun non-ilmiah kepada lawan bicara. Definisi presentasi. Definisi presentasi adalah salah satu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan kepada para peserta forum presentasi. Kata presentasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu presentation atau yang berartikan menyajikan, mengemukakan, mengenalkan, atau menunjukkan informasi. Informasi yang paling sering disajikan adalah yang bersifat ilmiah. Karena perlu perencanaan dan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan. Apa sih yang harus diberlakukan saat presentasi? Pertama, rasa percaya diri yang tinggi. Kedua, memperbanyak latihan berbicara di depan umum. Pada slide kali ini akan dijelaskan tentang tujuan dan manfaat dari presentasi. Untuk tujuan dari presentasi itu sendiri adalah menyampaikan informasi atau materi, membuat suatu ide atau gagasan, meyakinkan peserta, menghibur pendengar, motivasi dan menginspirasi peserta untuk tindakan tertentu. Kita juga bisa menyentuh perasaan dan emosi peserta, memperkenalkan diri, dan melakukan promosi. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari presentasi. Manfaatnya sendiri adalah sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti, media pembantu untuk penjabaran, kesan lebih eksklusif, karena melibatkan alat presentasi yang profesional. Dan peserta itu biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar yang berhubungan dengan materi presentasi. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk mental yang ada dalam diri presenter. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang komponen presentasi. Ada 4. Yaitu yang pertama adalah penyaji sebagai penyampai gagasan, dan yang kedua adalah penyimak, yang ketiga adalah moderator untuk pemandu jalannya presentasi, dan yang terakhir adalah notulis sebagai pencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan presentasi. Kemudian ada juga macam-macam dari etika presentasi. Etika presentasi ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu etika penyaji. Etika penyaji ini ada 4. Yang pertama yaitu jujur. Yang kedua menghargai pendapat atau gagasan. Yang ketiga tidak menghalangi atau memblokir gagasan. Dan yang keempat yaitu tidak emosional. Yang kedua ada etika penyimak. Etika penyimak ini sama halnya dengan etika penyaji, yaitu memiliki 4 poin. Yang pertama menghargai pendapat penyaji, menyimak, tidak emosional, dan tidak menguji pengetahuan penyaji. Kemudian yang ketiga ada dari etika moderator. Etika moderator ini memiliki 3 poin, yaitu yang pertama mengendalikan jalannya presentasi, yang kedua memahami materi, dan yang ketiga bersikap adil dalam memberi kesempatan yang sama. Etika yang terakhir yaitu etika dari notulis. Etika dari notulis ini memiliki 3 poin juga sama halnya dengan etika moderator. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada presentasi. Yang kedua membuat simpulan presentasi. Dan yang ketiga memberi laporan presentasi. Di slide ketujuh ada media presentasi. Peran media dalam presentasi adalah untuk media pembantu kita untuk menyajikan materi yang akan kita presentasikan. Dalam presentasi, media yang digunakan harus diperhatikan supaya pendengar fokus dan paham apa yang kita sajikan dalam presentasi tersebut. Ada beberapa jenis media penyajian antara lain 1. Mikrofon atau sound, 2. Papan tulis atau layar, 3. Komputer atau HP, 4. PowerPoint atau Adobe Reader. Yang kelima ada OHP, tetapi OHP jarang digunakan. Di slide terakhir ada materi atau bahan presentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bahan presentasi atau yang lebih kita kenal dengan PowerPoint antara lain, yang pertama mudah dibaca.
Ukuran dan bentuk huruf harus sesuai dengan standar agar memudahkan para penyimak membaca dari jarak yang jauh. Yang kedua, latar belakang slide yang sederhana. Pemilihan jenis slide disesuaikan dengan tema bahasan yang akan dipresentasikan oleh penyaji. Yang ketiga, yaitu grafik dan diagram. Penggunaan grafik dan diagram akan membantu penyaji untuk menjelaskan tentang topik atau materi yang dibawakan untuk para penyimak. Yang keempat, ada isi tampilan slide. Penyaji disarankan cukup menulis judul subbab atau garis besar isi materi saja. Yang kelima, keterkaitan isi setiap slide. Penggunaan layout yang bervariasi dapat menyebabkan konsentrasi penyimak berpindah pada layout, tidak pada isi materi yang disampaikan oleh penyaji. Yang keenam, jangan terlalu banyak slide. Jika topik yang dibahas memang panjang dan banyak, maka diperlukan penjelasan secara lisan dengan lebih baik. Yang ketujuh, informasi tindak lanjut presentasi. Penyaji memberi kesempatan kepada penyimak untuk bertanya di waktu lain mengenai topik presentasi.